Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS tahun sebelum 2016. Di video-video sebelumnya Koko sudah cukup banyak bahas soal dari sampel paper ini. Nah, di video kali ini Koko akan bahas soal statistik nomor 30. Statistik nomor 30. Bagi kalian yang belum lihat pembahasan soal-soal sebelumnya, kalian bisa lihat link-link yang sudah Koko taruh di description. Di sana sudah ada rinciannya, Koko bahas nomor berapa aja. Jadi tinggal sedikit yang belum Koko bahas dan Koko akan selesaikan dalam beberapa hari ke depan. Kita langsung lihat soal nomor 30. Koko udah taruh soalnya di sini. Soalnya bilang, sebuah dadu A memiliki 4 sisi berwarna merah dan 2 sisi berwarna hijau. Itu untuk dadu yang A. Sedangkan dadu yang B memiliki 2 sisi merah dan 4 sisi hijau. Jadi B itu kebalikan dari A. Sebuah koin akan dilempar satu kali. Jika koin itu muncul head, maka yang kita toss adalah dadu A. Otherwise, berarti kalau munculnya tail, yang kita lempar adalah dadu yang B. Subsequently, the same die is tossed 2 more times. Setelah itu, dadu yang sama kita akan lempar sebanyak 2 kali. Dari soal ini sebenarnya udah cukup jelas alur dari ceritanya. Jadi kita akan lempar koin terlebih dahulu. Kalau koinnya muncul head, kita akan lempar dadu A. Sedangkan kalau koinnya muncul tail, kita akan lempar dadu B. Kalau kita lempar dadu A, maka kita akan lempar dadu A itu sebanyak 3 kali. Pertama lempar sekali, kemudian kita akan lempar lagi sebanyak 2 more times. Berarti totalnya kita lempar sebanyak 3 kali. Sebelum Koko jawab pertanyaannya, Koko akan gambarkan sedikit informasi ini dalam tree diagram. Yang pertama, kita lempar koin terlebih dahulu. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah koinnya keluar head, yaitu setengah. Kemungkinan kedua, koinnya keluar tail, yaitu setengah juga. Koko akan bedakan warnanya. Seandainya dia muncul head, berarti koin A yang kita lempar. Seandainya dia muncul tail, berarti koin B yang kita lempar. Nah, jika kita melempar koin A, probability kita dapat red itu adalah 4 dari 6. Untuk koin A. Jadi untuk koin A ini, probability muncul red itu adalah 4 dari 6. Kita kasih nama R, itu 4/6. Maka probability muncul green, kita kasih nama G, itu berarti 2/6. Nah, ini kita akan lakukan sebanyak 2 kali lagi. Tapi probability-nya tidak berubah. Jadi Koko nggak gambarin lagi. Cukup 1 seperti itu aja. Kemudian kalau kita lempar koin munculnya tail, kita akan lempar dadu B. Dadu B itu probability red sama green-nya kita bisa lihat di soal. Red, green, probability dia muncul red itu 2/6. Green 4/6. Jadi ini kebalikannya. Rednya 2, greennya 4. Dan ini kita akan lakukan sebanyak 2 kali lagi. Jadi ini dilakukan 2 kali lagi. Kita langsung lihat pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dia bilang, carilah peluang of obtaining a red face in the first throw. Lemparan pertamanya itu adalah red. Berarti boleh dari dadu A, boleh dari dadu B. Kalau Koko tulis berarti kemungkinannya adalah AR dan BR. AR plus BR. Untuk AR, setengah kali 4/6.
setengah kali 4/6. Untuk BR, dari tree diagram kalian bisa lihat setengah kali 2/6. Kalau dihitung hasilnya adalah 4/12 ditambah 2/12. Jawabannya setengah. Itu yang A. Koko lanjut yang B. Carilah peluang red faces turn up in the first two throw. Lempar 2 kali, munculnya dua-duanya red. Sama seperti soal yang A, ada kemungkinan ARR. Ada juga satu kemungkinan lagi yaitu BRR. ARR plus BRR. Lemparan ketiga kita nggak usah consider ya, karena kita hanya fokus ke dua lemparan pertama. Lemparan ketiganya berarti boleh warna apapun, jadi nggak usah di-consider. ARR setengah kali 4/6 kali 4/6 atau setengah kali 4/6 kuadrat plus BRR setengah kali 2/6 kuadrat. Kalau Koko hitung sekilas, setengah kali 4/6 kuadrat tambah setengah kali 2/6 kuadrat. Jawabannya adalah 5/18. 5/18. Itu soal yang B. Soal yang C. What is the probability? Berapakah peluang that no two consecutive green phases occur in the 3 throws? Lempar sebanyak 3 kali. Green yang muncul tidak boleh konsekutif. Jadi tidak boleh muncul green and then green lagi. Jadi greennya tidak boleh konsekutif. Nah, hati-hati untuk soal yang C, karena kemungkinannya sudah jauh lebih banyak. Kalau Koko tulisin satu persatu, kemungkinannya bisa ARRR, tidak muncul green yang bersebelahan. Ada lagi kemungkinan yaitu ARGR. Itu juga kemungkinan yang kita bisa consider. Green yang tidak muncul bersebelahan. Bisa lagi kemungkinannya AGRR dan seterusnya. Ini ada banyak. Kalau Koko pakai cara seperti ini. Jadi AGRR, bisa juga RRG dan seterusnya. Ada banyak sekali. Jadi mungkin lebih mudah kalau kita gunakan komplemennya. Tadinya Koko pengen list satu persatu, tapi ternyata ada banyak. Sekarang Koko akan coba gunakan komplemennya. 1 dikurang green bersebelahan. Green together. Koko tulisnya gini aja ya, supaya nggak terlalu panjang. 1 dikurang ada green yang bersebelahan. Kalau dihitung kemungkinannya 1 dikurang, buka kurung, green bersebelahan. Green bersebelahan bisa muncul dari AGGG, bisa juga BGGG. Itu green bersebelahan. Green bersebelahan. Green bersebelahan. Kenapa Koko harus consider 3 kali pelemparan? Karena di sini dia bilang in the first 3 throws. Jadi 3 kali pelemparan, nggak boleh cuma 2 lagi. Kemudian ada kemungkinan lain yaitu AGG. R sama BGGR. Itu greennya bersebelahan juga. Satu kemungkinan lagi adalah ARGG BRGG.
Ini semuanya kita tambahkan. Terakhir tutup bracket. Nah, itulah semua kemungkinan dua buah green bersebelahan. Tidak ada kemungkinan lain selain yang Koko tulis di sana. GGG, GGR, RGG. Kemungkinan greennya bersebelahan. Satu, kita kurang kemungkinan greennya bersebelahan, kita akan dapat kemungkinan greennya tidak bersebelahan. Kalau dilanjutin, 1 minus open bracket A setengah, tinggal ikutin ya, A itu setengah, G berarti 2/6 pangkat 3. Tambah setengah G B 4/6 pangkat 3. Lanjutin lagi AGGR. Ini akan sama dengan ARGG. Karena bolak-balik susunannya aja. Jadi AGGR akan sama dengan ARGG. Probability-nya. Jadi Koko langsung aja. 2 kali setengah kali G-nya 2 kali. G itu 2/6 pangkat 2 dikali 4/6. Itu untuk yang AGGR dan ARGG. Terakhir yang BGGR plus BRGG. Plus setengah 2 kali, jangan lupa 2 dulu, kali setengah kali G-nya muncul 2 kali dari dadu B itu 4/6 kuadrat kali 2/6. Kalau dihitung kita akan dapat jawabannya. Hati-hati hitungannya ya, ini terkesan nggak susah, tapi kalau hitungannya nggak teliti jadinya bisa salah. Kalian juga boleh koreksi hitungan Koko ya. Kalau hitungan Koko nggak tepat, bisa diinfokan melalui komen. Kalau Koko nggak salah hitung, nanti jawaban akhirnya adalah 11/18. Itulah kemungkinan dua green tidak konsekutif atau tidak bersebelahan. Tidak keluar secara berurutan. Pertanyaan terakhir. If the first two throws are both red. Perhatikan di sini. If the first two throws are both red. Ini adalah ciri-ciri dari conditional. Kita diberitahu suatu kondisi. 2 lemparan pertama itu adalah red. 2 lemparan pertama adalah red. Carilah peluang a red face is obtained at the third throw. Yang di bagian pertama, kita akan cari kemungkinan 2 lemparan pertama itu red. Itu syaratnya, itu given-nya. Probability-nya adalah lemparan ketiga juga munculnya red. Jadi kita punya even adalah ARRR plus BRRR. Condition-nya atau sample space-nya adalah 2 lemparan pertama itu red. Bisa ARR, bisa BRR. Jadi ini bagian if atau bagian given ya. Ini adalah even yang kita mau cari. 2 pertamanya red, ketiganya red juga. 2 pertamanya red, ketiganya red juga. Tinggal dihitung. ARRR setengah. Peluang rednya adalah 4/6 pangkat 3. Ditambah dengan setengah, peluang rednya adalah 2/6 pangkat 3 untuk dadu yang B. Dibagi dengan ARR, BRR. Itu kita udah cari di soal yang B, yaitu 5/18. Kalau dihitung hasilnya adalah
setengah kali 4/6 pangkat 3 tambah setengah kali 2/6 pangkat 3. Hasilnya dibagi dengan 5/18. 3/5. Itu soal yang pertama. Satu lagi soal yang kedua. Tolong dikoreksi kalau Koko ada salah hitung ya. Jadi kalian boleh hitung ulang. Kemudian kalau ternyata Koko salah bisa dikoreksi. Satu lagi. It is die A that is being tossed. Conditionnya tetap sama. First to throw-nya adalah red. Jadi kalau Koko tulis dari sample space-nya dulu. Sample space-nya adalah ARR atau BRR. First to throw-nya red. Kemudian event yang kita mau cari adalah dadu A yang dilempar. Dadu A yang dilempar berarti ya cuman ARR. Kalau ada yang tanya, kok kenapa nggak dilihat lemparan ketiganya? Karena memang kita nggak perlu lihat. Karena lemparan ketiganya mau apapun itu boleh, baik dari pembilang maupun penyebut. Jadi lemparan ketiga nggak di state di sini. Jadi artinya lemparan ketiganya peluangnya 1. Kita nggak perlu hitung lagi. ARR setengah dikali 4/6 kuadrat dibagi ARR plus BRR itu adalah 5/18. Kalau dihitung jawabannya adalah 4/5 atau 0,8. Nah, sekian pembahasan Koko untuk soal nomor 30 dari sampel paper NUS ini. Masih ada beberapa nomor, 3 nomor mungkin yang belum Koko bahas dari sampel paper ini. Jangan lupa untuk di-subscribe channel Koko dan dinyalakan tombol notification-nya. Sehingga kalian nanti bisa dapat notification ketika Koko bahas soal-soal yang lain. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan dimengerti oleh kalian semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya.